Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis. Perkenalkan, nama saya Cumala Robiatul Adabiyah dari program studi pendidikan bahasa Arab kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu bab yang ada dalam mata kuliah studi Al-Quran Hadis, yaitu tentang Makiyah dan Madaniyah. Ada 4 poin yang akan kita bahas pada bab ini. Yang pertama adalah pengertian Makiyah dan Madaniyah. Yang kedua, karakteristik Makiyah dan Madaniyah. Yang ketiga, macam-macam surah Makiyah dan Madaniyah. Yang keempat adalah manfaat mempelajari Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama adalah membahas pengertian Makiyah dan Madaniyah. Pembahasan tentang ayat Makiyah dan ayat Madaniyah sebenarnya adalah memahami tentang pengelompokan Al-Quran berdasarkan waktu dan tempat turunnya. Adapun kriteria dan tolak ukur untuk mengetahui apakah ini surah Makiyah, apakah ini surah Madaniyah, bisa menggunakan 4 cara. Yang pertama, dengan menggunakan kriteria waktu atau menurut masa turunnya. Dalam teori ini dijelaskan bahwa pengertian Makiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad hijrah. Yang kedua adalah menggunakan kriteria tempat atau menurut tempat turunnya. Dalam teori ini dijelaskan bahwa yang disebut dengan Makiyah adalah ayat-ayat yang turun di Makkah, walaupun turunnya ayat tersebut setelah Nabi Muhammad hijrah. Sedangkan yang dimaksud dengan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah, walaupun turunnya ayat tersebut di Makkah. Yang ketiga, menggunakan kriteria mukhatab atau menurut pembicaraannya. Dalam teori ini dijelaskan bahwa ayat-ayat Makiyah adalah ayat yang hitobnya atau pembicaraannya ditujukan kepada penduduk Makkah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang hitobnya atau pembicaraannya ditujukan kepada penduduk Madinah. Yang keempat, menggunakan tema pembicaraan atau menurut tema pembicaraannya. Dalam teori ini dijelaskan bahwa definisi Makiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan nabi-nabi terdahulu. Sedangkan definisi Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, ketentuan hukum, dan muamalah. Yang selanjutnya adalah membahas karakteristik surah Makiyah dan Madaniyah. Apa saja sih sebenarnya karakteristik dari surah Makiyah? Yang pertama, yaitu setiap surah Al-Quran yang di dalamnya terdapat lafaz kala. Yang kedua adalah setiap surah yang di dalamnya terdapat ayat sajadahnya. Yang ketiga adalah setiap surah yang diawali dengan huruf hijaiyah. Yang keempat
adalah setiap surah yang berisi kisah para nabi, kaumnya, dan umat yang terdahulu. Yang kelima, setiap surah yang menceritakan kisah Nabi Adam dan Iblis. Yang keenam, di dalamnya terdapat keterangan adat istiadat orang kafir, musyrik, dan sebagainya. Yang ketujuh, ayat dan surahnya pendek. Yang kedelapan, setiap surah yang berisi tentang akidah. Yang kesembilan, surah yang berisi seruan untuk berperang pada akhlak luhur dan berbuat baik. Nah, selanjutnya adalah karakteristik Madaniyah. Yang pertama, berisi nida. Kebanyakan ayatnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua adalah terdapat hukum faraid, hudud, qisas, dan jihad di dalamnya. Yang ketiga adalah umumnya memiliki surah yang panjang. Yang keempat, berisi keterangan tentang karakter orang-orang munafik. Yang kelima, berisi hukum muamalah seperti jual beli dan lain sebagainya. Yang keenam, berisi hukum kemasyarakatan, kenegaraan, seperti pendidikan dan kedisiplinan. Yang ketujuh, berisi dakwah kepada pemeluk Yahudi dan Nasrani. Yang selanjutnya adalah membahas tentang macam-macam surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Berdasarkan kriteria, surah yang seluruh ayat-ayatnya turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka disebut surah Makkiyah. Contohnya adalah surah Al-Alaq, Al-Muddatsir, Al-Qiyamah, dan sebagainya. Sedangkan pada sebagian surah yang seluruh ayatnya turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka surah tersebut disebut surah Madaniyah. Contohnya adalah surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan sebagainya. Pada sebagian surah yang permulaannya turun di Makkah dan ayat pertengahan atau penghujungnya turun di Madinah, untuk mengetahui apakah itu surah Makkiyah atau apakah itu surah Madaniyah, maka harus melihat jumlah yang terbanyak dari ayat Makkiyah atau Madaniyahnya. Jika terdapat banyak ayat Makkiyahnya, maka disebut surah Makkiyah, seperti surah Ar-Ra'd. Dan jika banyak ayat Madaniyahnya, maka disebut surah Madaniyah, seperti surah Al-Hajj. Nah, setelah itu, para ulama sepakat bahwa jumlah surah Madaniyah di dalam Al-Quran ada 20 surah. Sedangkan surah yang Makkiyah ada 82 surah. Dan masih ada 12 surah yang menjadi perselisihan para ulama. Yang selanjutnya adalah membahas tentang manfaat mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Adapun manfaat mempelajari Makkiyah dan Madaniyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat mempelajari Makkiyah dan Madaniyah adalah dapat digunakan sebagai alat bantu bagi mufassir atau penafsir untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Yang kedua, manfaat mempelajari Makkiyah dan Madaniyah adalah dapat mendalami gaya bahasa Al-Quran dan mengaplikasikannya sebagai metode berdakwah. Yang ketiga, manfaat mempelajari Makkiyah dan Madaniyah adalah dapat mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad melalui turunnya Al-Quran. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Makkah, sedangkan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di kota Madinah. Nah, para ulama sepakat bahwa surah yang tergolong dalam surah Madaniyah ada 20 surah, dan yang tergolong dalam surah Makkiyah ada 82 surah.
Sedangkan yang masih menjadi perselisihan ada 12 suro. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.